Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita tentang keutamaan adzan dan iqamah. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun adhaminu lahumul jannah. Kata Nabi, 5 orang aku jamin untuknya surga. Nah, 5 orang najamin li Rasulullah tamang surga. Yang pertama, al-mar'atus shalihatul muti'atu li zawjiha. Yang pertama adalah perempuan yang salihah, artinya yang taat kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, lagi taat kepada suaminya. Seorang perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suami dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Bahkan di dalam kitab Syarah Uqudul Lujaid fi Huquqiz Zawjain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menakal sebuah hadis bahwa nanti di saat masuk surga itu, orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Tapi yang pertama kali tiba ke surga bukan Nabi Muhammad. Karena di saat Nabi Muhammad sedang berjalan menuju surga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berlari cepat melewati beliau ke pintu surga. Sampai Nabi Muhammad sendiri terheran-heran, kok bisa ada orang yang sampai ke surga sebelum saya? Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa orang tersebut? Jibril menjawab, orang tersebut adalah seorang wanita muda yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia memiliki beberapa orang anak yatim. Lalu dia tidak kawin dengan laki-laki yang lain, menahan diri tidak kawin dengan laki-laki yang lain, sambil membesarkan anak-anak yatim tersebut sehingga besar dan semuanya dikawinkan. Orang itulah yang kata Rasulullah akan lebih dahulu sampai ke surga dibanding dengan Rasulullah, walaupun yang masuk surga pertama adalah Rasulullah. Ya. Jadi ada kelebihan tersendiri bagi seorang wanita. Sehingga dalam hadis ini, yang pertama sekali di antara 5 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah wanita yang saleh, yang taat kepada suami. Kalau disebut saleh, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Yang kedua yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, al-waladul muti'u li abawaihi.
seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ibunya, taat kepada bapaknya. Semua kita adalah anak para jemaah. Walaupun kita sekarang juga sebagai orang tua, tapi juga anak. Kita punya ibu, punya bapak. Kadang ibu dan bapak kita masih hidup, maka kita harus taat kepadanya. Karena di saat keduanya telah mencapai umur kibar, umur tua renta, disitulah seseorang anak diuji dengan kedua orang tuanya. Maka Allah mengatakan, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Di saat salah seorang ibu atau bapak kita mencapai umur kibar, umur tua renta dalam pengasuhan kita, atau memang dua-duanya mencapai umur tua renta dalam pengasuhan kita, maka di saat itu kata Allah, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan kamu berkata kasar kepada keduanya. Jangan kamu bentak keduanya, tetapi wa qul lahumā qawlan karima. Katakanlah, bertutur katalah dengan keduanya dengan tutur kata yang lembut, yang mulia. Maka kita bisa melihat para jemaah, di saat orang tua kita masih bisa mengurus diri sendiri, masih bisa bekerja, jarang anak itu durhaka kepada orang tua. Tapi kebanyakan anak durhaka kepada orang tua adalah di saat orang tua tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Maka di saat itu orang tua pun punya bahasa Aceh, kamu mulai berigen ke? Karena kaduha. Urang kaduha kamu mulai berigen. Kenapa berigen? Karena dia sudah terbatasi. Geraknya sudah terbatasi, pergaulannya sudah terbatasi, semua kemauannya sudah terbatasi. Sehingga berigen, katanya yo hantang ubud rajih berigen dah agli. Urang tua juga seperti itu. Karena dia dulu berkawan dengan kawan-kawan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ngon ke kabehan ali dung tinggai kau nyan yang duha gitu. Kau kena jag yang butuh hampah li ngan umit kau nyang kaduha. Kemudian kena paju hampah kabule, kena pubut hanjut li, maka timbul berigen. Wate berigen orang si resiko katanya. Fala taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Kadang-kadang seorang anak di saat orang tua sudah seperti itu, suaranya sudah tinggi. Kakrutu le katanya. Yang kongkon nak pegah penduduk putihinan geron. Mengadanya kata. Aduh nak pegahnya, aduh nak pegah je, aduh lakai je. Penduduk inan kon. Kakrutu katanya. Kamu mulai nada suara kita tinggi. Di saat nada suara kita tinggi, itu sudah cukup untuk menyakiti hatinya. Maka itu adalah opok, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau mau dijamin masuk surga oleh Rasulullah, jangan pernah bertutur kata dengan nada yang tinggi kepada kedua orang tua. Walaupun sebenarnya dalam hati dia pikir tak berigen dekat, hai hendak timang dia. Tapi baik sampai tubit Pak Abah tu haba yang gasa, yang kerh. Tanya harus lebih lembut, lebih halus dan lebih hibangai di hadapan urang syik. Nyan menyoperle terjamin surga. Karena apabila katanya tidak mau melakukan demikian, malah melakukan sebaliknya, yaitu karayu tu deka kereh tu ka macam-macam dah pegah wate urang syik katanya kadua ka mulai berigen. Maka apapun yang kita lakukan para jemaah tidak ada manfaatnya lagi. Kata Rasulullah, "Falyamalil aqu ma syaa ayyamal fala yadkhulul jannah." Silahkan anak yang durhaka melakukan amal apa saja, dia tetap tidak akan masuk surga. Hana yumle sama yang jemaahnya orang jemaah. Menyawati urang si kata kita. Hana yumle ta ya'bud le kita nyoti mugrib, menyawati urang si kata kita. Hana yumle ta pupe.
karena mandum getulak li Allah han geterima monyo kadurhaka. Maka kalau mau dijamin surga, berbaktilah, taatlah kepada kedua orang tua selama yang diperintahkan itu tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun hati tanya hanagot kubur, asai pe hanagot menurut Allah. Kadang tanya han cocok laginya. Tapi menurut Allah hana dosa adanya tetap yang kubur. Monyo urung syik yu padanya. Nyan nyona perle gejamin surga oleh Rasulullah. Nyan yang kedua. Yang ketiga yang dijamin surga oleh Rasulullah al-mutawaffa fi tariqi Makkah. Orang yang wafat di jalan menuju ke Mekah. Artinya orang yang wafat dalam perjalanan ibadah haji. Hana terus Mekah lewatnya haji. Mungkin mbak embarkasi melinggai. Koknya kamu tekad bulat untuk berangkat haji dan sudah berangkat. Mungkin mbak embarkasi atau dalam pesawat atau ide di hotel kalau umum ibadah haji meninggal. Yang dijamin oleh Rasulullah balasannya adalah surga. Yang keempat wasahibul khuluqil hasani. Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah yang keempat, sahibul khuluqil hasani, yaitu orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Dia bergaul dengan sesama manusia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, kita harus memiliki sifat hilmi, sabar, sopan, santun, tahu berterima kasih, tawadu, merendah diri, sakhawah, dermawan, suka memberi. Sikap-sikap seperti itu menunjukkan akhlak mulia. Orang yang mulia akhlaknya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Karena beliau sendiri Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menjadikan akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri yang mengungkapkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya saja diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya tugas pokok Rasulullah itu tidak lain tugas Rasulullah kecuali hanya untuk menjadikan akhlak orang dari biadab, dari jahiliyah menjadi akhlak yang mulia, menjadi khuluqin hasanin, akhlak yang mulia. Maka orang yang mulia akhlaknya, yang baik pergaulannya dengan sesama manusia, dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Yang terakhir, waman adzana fi masjidim minal masajidi imanan wahtisaban. Yang dijamin masuk surga yang kelima oleh Rasulullah, orang yang mengumandangkan adzan di sebuah masjid dari berbagai macam masjid, imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas kepada Allah. Jadi setiap orang yang mengumandangkan adzan secara ikhlas dan yakin penuh keimanan terhadap balasan Allah, dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jadi para jamaah, kita melihat dalam hadis ini Rasulullah telah membuka 5 jalan untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Jalan pertama bagi perempuan, taat kepada Allah dan suami. Jalan kedua sampai kelima untuk kita laki-laki. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, wafat dalam perjalanan haji. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, menjadi muadzin dengan ikhlas di sebuah masjid. Itu adalah jalan-jalan yang membuat kita dijamin masuk surga. Tinggal lintanya tempuh salah satunya saja pada jemaah.
Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, al-imamu dhaminun. Imam, kata Rasulullah, seorang imam itu adalah penjamin. Imam, kata Rasulullah, dhaminun, penjamin. Wal muadzinu mu'tamanun, sedangkan muadzin adalah pemegang amanah. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Rasulullah berdoa, ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin. Al-Faqih Abu Lais menjelaskan maksud dari hadis ini. Kenapa Rasulullah mengatakan imam penjamin, sedangkan muadzin pemegang amanah. Muadzin dinamakan sebagai pemegang amanah karena manusia iktamanuhu fi amri salatihim wa saumihim, memberikan amanah atau kepercayaan kepada para muadzin tersebut dalam perkara salat dan puasa mereka. Itanya tajak sembahyang masjid pajak kata dengan azan. Munyo hana urang azan. Belum tajak ada begininya dalam perbuatan. Berarti kita menyerahkan kepercayaan kita untuk menyeru kita bahwa waktu salat itu sudah tiba kepada muadzin. Maka muadzin itu pemegang amanah. Begitu juga dengan puasa. Dalam hal sahur, kita juga menyerahkan kepercayaan kepada muadzin. Kalau kita sudah mendengar muadzin mengumandangkan azan di masjid, handa baju tak boleh tanya. Karena legitanya kata deku kageboh kagebangin masjid. Jadi muadzin itu pemegang amanah. Begitu juga di waktu maghrib, menyo muadzin kagekumandangkan azan, katanya kata berbuka. Karena kata deku kamala, kamu beri. Siapa yang kita percaya? Muadzin. Azannya menjadi pertanda bahwa sudah boleh berbuka puasa. Maka muadzin itu adalah pemegang amanah. Famin haqqil muslimina 'alal muadzin alla yu'adzina lis salatil fajri hatta yatlu'al fajr. Likai la yashtabiha 'alaihim rusalatihim wasuhurihim. Termasuk hak orang-orang muslim terhadap muadzin, kata Abu Lais, yaitu seorang muadzin tidak boleh mengumandangkan salat fajar sehingga telah terbit, sehingga sudah terbit fajar. Kalau fajar sudah terbit, baru dia mengumandangkan azan. Nah, supaya tidak menjadi samar-samar untuk orang-orang muslim, amru salatihim, perkara salat mereka itu dan perkara sahur mereka itu. Munyona muadzin gebang hana mugukalon pi kaidupin fajar puhana ka gebang laju. Padahal itanya omudeh ngijuk dan pajau tahu gara-gara ka gebang kana jadi pajau tahu li. Padahal wantai mendong. Engkadu katanya tengok ada puasa. Padahal kalau lanjut semayang karena kagebang lingkupnya tanya mengkarat semayang laju. Padahal kalau perlu ada itu, maka hak orang muslim kepada muadzin itu harus benar-benar melihat waktu untuk mengumandangkan azan, terutama waktu subuh. Baik salah, tabai gop na yang rencana puasa, tabai gop na nak semayang. Baik sampai gop ana di baju tahu gara-gara had awai tabang. Ya, baik. Wala yu'adzinu li salatil maghrib hatta taghruba syam,
Begitu juga untuk salat maghrib, jangan seorang muadzin mengumandangkan azan sehingga matahari sudah benar terbenam, kailep madaurah baru azan. Azan supaya apa? Likaila yashtabiha alaihim amru futurihim, supaya tidak menjadi samar-samar untuk orang-orang muslim persoalan berbuka mereka itu. Baik kalau buka, kalau dia buka kawai kaibah. Atau baik kaji buka, mandang gedun le urung anak buka karena telat kaibah. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, betampe awai bang kagak buka aja urung. Bagaimana kejadian ini sama tu cung-cung orangnya, awai cung-cung. Padahal cung-cungnya turunnya untuk orang meninggal. Ya, orang kagak dulu kan, ikut karena kue mendung. Mesti alma berul karena kue mendung. Kagak dulu prek-prek, di belum meledek kamu apa kah? Kagak dulu. Tiba-tiba musuhnya turunnya. Ada kebiasaan di menasa masjid, cunda bisa bantang kan? Asal kena pengumuman urung meninggal, musuh turunnya. Leh mak dengar musuh turunnya, orang tu pakai kadroh waktu bukan pasal aku cok, kue banyak ujung cok jui. Tiba-tiba ke pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya terune meno adalah terune untuk pengumuman urung meninggal. Kamu puasa kebahagiaan urung. Kengkah anak puasa li urungnya. Kapaya kata. Ya, maka harus hati-hati. Dalam persoalan ini muadzin harus hati-hati. Baik awal apa? Pastikan maghrib matahari sudah terbenam baru kumandangkan azan. Famin hadzal wajh yakunu mu'tamana. Dari sisi inilah, dari sudut pandang inilah seorang muadzin itu dianggap sebagai pemegang amanah. Karena dia kata percayakan kepada kaumnya. Nah, wal imamu dhaminan, sedangkan imam dianggap sebagai dhaminan, penjamin li'annahu qad dhamina salatal qaum, karena imam itu menjamin salat orang-orang. Fatafsudu salatuhum bi salatihi wa tasihhu salatuhum bi salatihi. Salat orang menjadi rusak dengan sebab rusaknya salat imam, dan sah salat orang dengan sebab sahnya salat imam. Maka imam penjamin. Dah jaminan sembahyang katanya sah, munyo sah imam kah ni. Munyo imam mana sah adalah in hebat dah anak kah ni. Munyo imam rusak adalah in hebat dah biru rusak, maka imam itu penjamin. Dua orang ini sangat penting dalam Islam. Muadzin sebagai pemegang amanah, sedangkan imam sebagai penjamin. Penjamin apa? Penjamin sahnya salat orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Qala wa akhbirni Abdul Wahhab an Muhammad bin Fadlani bisamarkan bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Lais berkata, menceritakan kepadaku oleh Abdul Wahhab bin Muhammad bin Fadlani disamarkan dengan isnadnya yang bersumber daripada Anas bin Malik, semoga Allah ridha untuk Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yaqumuna yaumal qiyamah ala kifbanil misk la yahwiluhumul hisab wa la yahzinuhumul faz'ul akbar." Kata Rasulullah, ada 3 orang nanti di hari kiamat akan berdiri di atas gunungan minyak kesturi. Mereka tidak digentarkan oleh hisab dan tidak ditakutkan oleh ketakutan yang besar, yaitu haru-hara kiamat. Lehedra urunyan bukan Rasulullah kuman ura kiamat gudok di atas gunungan kesturi. Nah, gunung kuman yang terbuat dari minyak misik, dari kesturi. Iwaduhnya urungnya gudok, lehedra urunyan. Ya. Hanayo ke hisab. Urung lain ku yo ka ke hisab di banjara ada periksa yang ai tentang jauh cukup yo urunyan santai-santai mentau.
Dai pegah ni peritai peliti. Ana yo ke nya. Oh peliti. Ana yo. Karena kedu puro kana talah. Yo ana talah kana yo ni. Pimnya ana talah ada mbeo pi boleh perintah katiju. Katiju dulu jo kita. Ana yo gurunya. So gurunya rajulun amma qauman wa hum lahu rabun. Yang pertama seorang laki-laki yang mengimami kaum. Imam, dia kepemimpin salat jamaah. Wa hum lahu rabun. Sedangkan mereka itu kaum riba untuknya. Imam yang disukai oleh para makmumnya. Nyan hana yo ge hitamnya. Hana yo ge haru-hara kiamat nya gudong groge hadu tumpukan ke suri. Imam yang disukai oleh kaumnya, oleh jamaahnya. Maka imam ya tunggu behaki kibanjaran menciptakan diri disukai oleh jamaah. Nah, di antara kepujarkan Rasulullah, imam itu disukai oleh jamaah, akhlaknya harus bagus. Jangan melakukan kefasikan. Nah, kemudian jangan banyak kesalahan dalam salat. Belut salah dalam sembahyang, apalagi salah yang dapat merusak salat. Kemudian hendaknya salatnya ringkas, jangan terlalu panjang. Pilih ayat yang agak nuet. Walaupun kon bernuet dah, kon berkulhu tapi supaya nak galai makmum kulhu tapi nanya kon laganya. Nak teror nyo mugrib kulhu kan. Nyo mugrib memang ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad nya tiga ayat khusus yang untuk mugrib. Yang sembahyang lain hanya wajib tu. Gimana? Ông bày dạo vừa cái nan, bày dạo vừa tu sembahyang berkat tu. Nah, jadi cara supaya makmum suka kepada imam. Nah, di saat seorang imam disukai oleh makmum, maka kata Rasulullah dia nanti di hari kiamat akan berdiri di atas tumpukan gunung kesturi, lalu dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gentar terhadap hisab dan terhadap faz'ul akbar, yaitu haru-hara kiamat. Ana yo santai namanya. Na ordal mungkin orangnya. Na orang dalam. Ana yo na orang dalam. Yo. Yang kedua, warajulun adzanal khamsa ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seorang laki-laki yang mengumandangkan azan salat 5 waktu. Mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu dari subuh sampai isya konyan bang Nabi berjinnya. Ibtigha'a wajhillah. Dia mengumandangkan azan hanya mencari keridhaan Allah. Artinya ikhlas kumandangkan azan. Kau ni gaji. Tapi ada ijuk gaji hana tak dula sih. Beda begitu punya ijuk gaji dan bayar tak dula baru ku ikhlas hana. Tapi kau nya ada problem. Ya ijuk dah terima. Buat tanya kau malaikat gimana dah terima? Ya hana terima ke malaikat. Malaikat tajuk ke sah ke. Ya kan? Musuh malaikat tajuk ke sah. Nabi Ibrahim rojek pernah kejuk kamu yang dulu malaikat. Ya pura-pura sama malaikat. Ya bergadro burung duha ilung hedanya penuh janji oh tapi kamu yang dah Ibrahim. Biar mudah tepeh dengan Nabi Ibrahim. Ya, nampak di gom dah tepeh kujuk cuma domin Nabi Ibrahim. Ngejok geron kali mandum. Long je numai tajan ron. Aku di geron. Mu hana ada gitu home. Ya, mu malaikat hana ada kejuan dah tu. Mam nya urang hitung. Atai be dalah ke. Nah, jadi seorang muadzin yang mengumandangkan salat 5 waktu dengan ikhlas, mereka nanti di hari kiamat akan berdiri di atas tumpukan gunungan kesturi, tidak pernah gentar dengan hisab dan tidak pernah takut dengan yaitu faz'ul akbar, haru-hara kiamat. Yang ketiga, abdun ata'a rabbahu wa saidahu. Seorang hamba yang taat kepada Tuhannya dan kepada saidnya, pemiliknya. Anali jino hamba. Jamun na urang iblau bugo. Jamun na pula urang apa? Nah, urang iblau bugo, lalu lekopnya kaji kelamin kau. Hana milik kita pulih karena kau nya kaji milik kau. Kalau kayak binatang.
Nyan apabila dia taat kepada Allah, artinya perintah Allah dijalankan, dan taat kepada pemiliknya, perintah pemiliknya dia jalankan, maka dia juga termasuk salah seorang yang akan berdiri di atas gunungan kesturi, tidak gentar dengan hisab dan tidak takut dengan fazul akbar, kuman pura kiamat. Jadi yang mungkin mendang jino dua puluh, imum ngan muadzin. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ay yandura fi baiti muslimin illa bi idnih. Nyo agak lain macam ujung baru kena. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa melihat ia ke dalam rumah seorang muslim yang lain kecuali dengan izinnya. Tanya orang Islam, gajarkan akhlak dari Rasulullah, baik galak tak ya jenguk-jenguk dari rumah. Hana halu yang baik dah pintu bacur rumah ya jenguk ni tidak. Anjur pulaunya jamun-jamun urang ngomong gedang di rumah. Jamun ke Hanafi aku gemuk gedang kan, rungi-rungi nang gemuk gedang nyata jenguk dah gedang-gedang pergi. Ya. Maka diajarkan oleh Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim melihat ke dalam rumah muslim yang lain. Maka adab kita bertamu ke rumah orang lain, di saat kita datang pintu tertutup, yang pertama berikan salam sambil berdiri menyamping, tidak menghadap ke pintu, menyamping kadang. Hana sehingga dia buka pintu hana langsung ke ditangi. Berdiri menyamping, menyaurung na ada punya rumah gua nyalengnya. Tok pintu, assalamualaikum, kita menyamping. Lalu kapan kita masuk? Bukan setelah dijawab salam, tapi setelah dipersilahkan masuk. Dijawab salam bukan pertanda kita sudah boleh masuk. Tanya lihat hajino ana adab dia jak rumah dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, buka pintu gerak kita mau jumpa pakai itu. Padahal hana. Rasulullah menjelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasna'disu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah selain rumah kalian sehingga kalian memberi salam, sehingga kalian meminta izin dan memberi salam untuk pemilik rumah atau untuk isi rumah tersebut. Jadi dua buah syarat baru kita mau. Lakai izin dan bisa lium. Tanya jino tinggal bisa lium tak kalau lakai izin tak jadi rendah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu kau rumah. Tanya ada demong thok maje, ada demong thok milu pe. Ya kan? Meja kerong ada demong pinggang. Kadro hurung dalam rumah. Engkau malai kita nyawa dalam rumah, maka itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi tidak halal itu kata Rasulullah. Fa inna bara, kata Rasulullah, jika ia melihat, menaka gelarang oleh Rasulullah hanggupi kalian hana halu. Tapi na orang yang jenguk di dalam rumah kau. Nyan fakat damara, sungguh ia telah menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan marwah orang lain. Jek kemalai orang dalam rumah. Waman damara fakat naqaba ahda. Sedangkan orang-orang yang telah menghancurkan, sungguh ia telah meruntuhkan janji. Orang yang sudah menghancurkan marwah orang lain dan dirinya, itu dianggap oleh Rasulullah sudah putus hubungan perjanjian dengan Rasulullah. Hanalim na ikatan dengan Rasulullah. Ka menyoba hasa katanya ka Rasulullah kah kuro hidung kuro. Hanalim. Han gebantule di Rasulullah dengan rok ya kiamat ka kekah kuro hidung kuro. Putus hubungan Rasulullah. Kalau kita sudah menghancurkan kehormatan orang lain. Wala yahillu li muslimin yusalli wa huwa hakinun hatta yukhaffifa.
Dan tidak halal bagi seorang muslim salat padahal ia dalam keadaan hakinon, menahan kencing. Detekit. Tapi hana datang semayang aja. Tira semayang, tira putun Meri babruna belanja berpeh gede. Nya hana hali. Haram bagi Rasulullah. Nya haram ke Rasulullah, kon haram fuqaha. La yahillu hana hali. Nya hana hali ke haram. Nya ke Rasulullah kon fuqaha. Hatta yukhaffifa. Panjan baruh jud semayang. Yukhaffifa. Dia meringankan. Artinya membuang dulu air seninya. Ya tungi ile gede. Baru liu tungi, ra'i tunggu baru semayang. Dan ra'i pibegle peatasan. Karena ra'inya hati-hati dah, karena kencing adalah salah satu penyebab azab kubur. Salah satu penyebab azab kubur kencing. Nah, para ulama mengatakan bahwa penyebab azab kubur itu adalah salah satu aslaf 3/3. Sulusun sepertiganya minal bol, kencing. Penyebab katanya ganti dengan kubur sepertiganya karena wasulusun ghibah, sepertiganya mopat. Wasulusun namimah, dan sepertiganya namimah, provokasi. Ku pakai kau. Menyolhebohnya lengkap na bagtanya hana gogle darah mopat cukup galade ku pakai kau. Lutha kau dengan ada pakai tanya lengkap ada kubur saboh paket bulat ke tanya. Anak kurang macam tu. Ya, menyonyan bul. Maka bugleh darah ini katanya. Wala yahillu lil muslimin ayya umma qauman illa biidnihim. Dan tidak halal bagi seorang muslim, kata Rasulullah, bahwa mengimami ia akan sekelompok orang kecuali dengan izin mereka itu. Hanjil dia tanya mentang-mentang tanggap drone malim tajak aju dia ada. Ana mempersilahkan be. Nyan hana halal. Menyokai persilahkan aja. Memang hana pada dula. Tunggu nyan baru saja. Ikau kadang-kadang aja dua limum droi pada depannya. Udah aku malim-malim droi gunan. Masing-masing tempat. Po rumah, po tempat, tuan rumah lebih layak jadi imam daripada kita nyo. Maka beda aku malim-malim droi. Beda jauh masjid juga, danyo ya dong imam. Nah, urun droi masjidnya. Nah, menanti di jauh masjid danyo. Nah, urun droi di danyo masjid danyo, beda gom ya dong imam. Nyan adab akhlak. Jadi kata Rasulullah tidak halal seseorang mengimami sekelompok orang kecuali orang-orang yang imami telah memberi izin karidai baru halal. Fa in fa'ala, jika ia melakukan demikian, ujaklah juga ada imam yang anam fami ubi. Karena urang da imam urang lain kagak gitu. Nyan kubilat salatuhum. Salat mereka diterima. Salat urang yang ikut konyan salat makmumnya diterima. Waruddat salatuhum. Tapi salatnya imam ditolak. Orang yang jamaah imamnya keterima semayang, ya Allah, saya semayang sah, keterima. Tapi pemimpin jamaahnya tunggu imamnya karena hana tahu persilakan kagi ada laju imam, ruddat gitu oleh Allah, getulak semayang, hana keterima. Allah hana galak aku urang lagi nya. Jadi Allah ingin kita berakhlak kon modelnya. Wala yakhussul imamu nafsahu bid'a, dan jangan kata Rasulullah seorang imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa. Ibrahimu medem doa be gerau tagai. Bedem doa Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ngendamer mufrad mendung pakai. Arti jitu kopnya. Urang lain amin. He yamin karena hani di kuarti urang lain. Tengkirai di kuarti sipa ada kurang tagai mua kemodan. He kemokun amin. Jadi kamu nyorame kita nyota jamaah, nyota nak doa pakai ngendamer jamaah buruk urang keun amin. Fa in fa'ala dzalika faqad khanahum. Jika seseorang imam berdoa untuk dirinya sendiri, tidak untuk sekalian orang, maka kata Rasulullah faqad
khanahum. Sungguh ia telah mengkhianati mereka. Imam pengkhianat bukan Rasulullah. Munyo gubernur agar tak tagai. Nah, no mentang kajian kita para jemaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.